Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 di Universitas Raden Mas Said Surakarta. Perkenalkan, nama saya Nuruddin SPDI. Saya sebagai guru mata pelajaran fikih di MTS Pelajar Temoraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk 223232723. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 8 pagi saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan tema atau judul Sholat dalam kondisi sakit. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar ke depan saya melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Demikianlah. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua dengan diawalinya baca doa. Allah berikan keberkahan, pelajaran diberikan kemudahan untuk mempelajari pelajaran dan juga ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah memberikan kelancaran sehingga kita akan mudah untuk mengamalkannya. Ibarat Quran Al-Fatihah. Ada yang tidak masuk hari ini? Bagaimana kabarnya dengan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Ada. Semoga dengan ketiadaan masuk mereka, Bapak untuk mengecek keberadaan siswa untuk di absen terlebih dahulu ya. Adil Adriansyah, Anisya Syafana, Adijah, Cucu Rahayu, Dewi Rekso, Endah, Aisyah, Iqbal, Intan Permatasari, Kokom Komalasari, Muhammad Baik, Muhammad Reksi, Muhammad Gilang, Nadia, Putri, Reva, Behiatul, Rifadlov, Dirin,
Tiara, Nadira, Trivera. Doakan yang sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan. Sehingga aktivitas belajar sebagaimana biasa tulisnya. Nah, kita mulai pelajaran hari ini. Pertemuan yang lalu kita membahas apa ya? sholat mau, Apa sih sholat tahu? sholat dalam maghrib, Contohnya seperti apa? sholat dalam peperangan, Terus hadir, itu dalam kondisi ternyata sholat dalam kondisi sesibuk apapun, segenting apapun, dalam kondisi perang, dalam kondisi ada kebakaran, bencana, gempa dan sebagainya, tetap sholat masih diwajibkan. Kalau orang sakit masih wajib sholat ya sih? wajib. Sehingga pertemuan yang lalu kita membahas bab sholat dalam keadaan tertentu. Maka hari ini pun masih dalam bab sholat. Dalam bab sholat mengenai bab sholat dalam keadaan sakit. Sehingga dengan mempelajari pelajaran hari ini kita akan mengetahui, memahami, akan paham bagaimana tata cara sholat dalam kondisi sakit, sehingga kalian bisa mempraktekkan praktek wudu, taharah, dan juga praktek sholat dengan baik. Karena kalian tadi bilang kan sholat itu wajib ya. Maka dalam kondisi sakit pun tetap masih diwajibkan sholat, karena sholat itu perintah Allah. Apa sih keuntungan orang yang melaksanakan sholat? Mendapat jaminan, dapat pahala, mendapat balasan surga. Maka dalam Al-Quran Allah firmankan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kalau sholat belum mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar, berarti ada kekurangan dalam sholat kita ya. Namun bagaimana dua ayat yang lain mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi Nabi contohkan dulu, dipraktikkan para sahabat di mana ada musibah, contoh sakit, dia tidak langsung cari obat, cari ke dokter atau ke apotek, dia langsung untuk memenuhi doa. Dengan diawalinya dengan doa, pembelajaran hari ini Allah berikan taufik hidayah, kemudahan di antara dalam kita belajar, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya karena berwaya astagfirullah shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk hari ini? Untuk mengecek keberadaan siswa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya.
Adit Ardiansyah, Alicia Nadia, Alicia Fahan, Sapana, Adija, Cucu Rahayu, Dewi Rekso, Enda, Asia, Iqbal, Intan, Opal Komalasari, Muhammad Faiz, Muhammad Gilang, Nadia, Putri Aulia, Reva, Kenyatul, Dipadlo, Dewi, Tiara, Tripura. Semoga ada yang izin sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan penyakitnya. Di pelajaran seperti mana biasa. Mulai kita belajar hari ini. Pertemuan yang lalu membahas apa ya? Sholat apa? Aku ingat ya. Karena baru nanya pertemuan yang lalu membahas apa ya? Sholat. Apa sih kau tahu? Yang penting contohnya. Itu diantaranya. Kenapa sih dalam keadaan penting tetap masih belajar? Kenapa? Di saat penting pun kita tetap harus melaksanakan sholat. Untuk hari ini masih dalam pelajaran bab mengenai sholat dalam kondisi tertentu. Kemarin bedanya membahas sholat dalam kondisi perang tidak aman, dalam mungkin macam-macam kejadian. Hari ini kita belajar membahas dalam sholat bab tentang sholat dalam kondisi sakit. Sehingga setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, kalian bisa mengetahui paham bagaimana tata cara sholat dan bersuci dalam kondisi sakit, sehingga kalian bisa memahami dan mengetahui, juga bisa mempraktekkan bagaimana tata cara sholat, toharoh dan sholat dengan baik. Kalian kan tadi bilang sholat itu wajib, maka dalam kondisi sakit pun tetap masih diwajibkan sholat. Untuk itu orang sakit boleh masih wajib sholat nggak sih? Kenapa? Kalian banyak yang kurang yang menerangkan, diantaranya inna sholata tanha puasa wal nikah. Artinya sholat itu mencegah perbuatan dan mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga hari ini Nabi mencontohkan ketika ada musibah, tidak langsung, contoh kita sakit, tidak langsung cari berobat ke dokter atau mungkin datang ke mantri, tapi mereka diperintahkan untuk sholat dulu, sabar dan sholat. Nah, kita setelah mengetahui, kita akan bisa mempraktekkan. Sebelum kita datang ke apotek atau datang ke puskesmas, terlebih dahulu kita akan dulu sholat dulu ya. Itu Al-Quran yang memerintahkan wasta itu sholat saya pertolongan dan sabar sholat. Untuk itu Pak Guru akan membagi 5 kelompok ya. 5 kelompok, sehingga berarti buka Mariana iya. Kelompok 1 Rema kelas kelas ini itu tiganya Adija. Oke, sarang berarti terus macam ada Adija, ada halus, tegas nih. Oke, bisa ya sambil dipraktekkan itu sarangnya sana kelompok bertingkat. Coba kalau Pak Guru ini kan kartu, ingat-ingatnya kelompok 1 warna hijau, ingat-ingatnya. Terus kelompok 2 warna
kuning. Kelompok 3 merah, kelompok 4 biru, kelompok 5 hijau. tiga kelompok Aisyah deh. Senang buku bahasa Indonesia. Halaman kelima. Kelompok 5 Mulai ya. Gimana? Sudah waktu 20 menit sudah selesai? Kalian sudah kerjakan, ada kesulitan? Atau ada yang tidak dipahami? Silakan kita untuk mengawali praktek. Kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan bagaimana tata cara sholat. Duduk, silakan. Kelompok maju ke depan. Yang lain silakan dengarkan dan nanti berikan pertanyaan ke kelompok yang kelompok 1. Ya, maju ke depan. Kemudian meletakkan di atas pusat dan bersedekap. Dua takbir dan membaca doa istighfar. Surat Al-Fatihah dan membaca salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran. Tiga rukun dan menundukkan kepala atau membaca tasbih. Empat istighfar dan jika melakukan sholat sambil duduk, kalau tidak dia tidur bagaimana sesungguhnya dia duduk dengan isyarat mau adalah badan melebihi daripada ruku. Tidak Silakan kelompok 2 untuk maju. Kami dari kelompok 2 melakukan sholat dengan duduk di kursi. 2. Tata cara sholat dengan duduk duduk di atas kursi, kemudian meletakkan jari di atas doa surat Al-Fatihah dan membaca ayat tidak sambil mengangkat kedua tangan dan membaca tasbih. 5. Bagaimana biasanya apabila mampu, dan apabila tidak mampu maka menggunakan isyarat dengan membungkukkan dan membaca tasbih, kemudian duduk di antara dua kaki dan membaca doanya. 6. Kemudian sujud kedua dan ibadah dengan tersyahud
Ada yang mau dikatakan? Jadi berarti Silakan kelompok yang lain. kelompok 4 Kelompok terusnya kelompok 3. Silakan maju. Jadi silakan simak bersama-sama manfaat sholat bagi kesehatan, tuntunan sholat bagi orang sakit. 4 perkara yang wajib dibagi seorang muslim. Pertama, harus berilmu. Jadi dengan ilmu maka ibadah kita akan diterima. Maka ibadah tanpa ilmu akan ditolak. Sehingga kalian yang dimaksud ibadah dengan ilmu, kalian bisa mengetahui bagaimana syarat rukun sholat, juga fardhu sholat, sehingga yang membatalkan sholat kalian harus bisa mengetahui. Yang kedua, beramal dengan ilmu tersebut. Tadi katakan bagaimana kalau beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Contohnya apa? Ibadah sholat dengan sholat tanpa ilmu. Sholat maghrib berapa rakaat? Melaksanakannya 2 rakaat. Sah nggak sholatnya? Karena harus 3 rakaat. Berarti itu ibadah tidak dengan ilmunya, tidak mengetahui. Seterusnya mendakwahkan ilmu tersebut sehingga tidak sampai di kita, hanya di kita, tapi orang lain pun akan mengetahuinya dengan ilmu. Seterusnya bersabar dalam menerima ilmu, mencari ilmu dan beramal. Jadi dalam mencari ilmu itu harus sabar, karena banyak rintangan, ujian, cobaan ya dalam menuntut ilmu. Syarat diterimanya amal, wa may yaqtabi wa islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam. Kita bersyukur kita tidak meminta kepada Allah menjadi umat Islam, tapi kita dilahirkan sebagai orang Islam. Perintah salat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, 45, 83, 110. Juga dalam surat Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, juga dalam surat Al-A'raf itu perintah salat. 10. Shollu kama ra'aytumuni sholli. Salatlah kalian seperti kalian melihat Nabi salat. Jadi salat yang kita contohnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah sempurna, mereka sudah dalam melaksanakan sholat, praktek sholat ini sudah. Maka kita untuk mencontoh sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat, wasta'inu bisobri sholat, wa innaha lakabiratun ila alal khasirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Membersihkan dari kotoran dosa. Jadi manfaat daripada sholat ini untuk membersihkan lahir dan batin. Silakan. Perumpamaan sholat 5 waktu seperti sebuah sungai jernih yang mengalir depan pintu. Seperti di depan pintu rumah kita ada 5 anak sungai, sehingga kita setiap hari, setiap waktu 5 kali sehari kita mandi, maka secara logika kotoran kita akan bersih. Begitu juga sholat, jadi sholat itu membersihkan daripada dosa. Kita setiap waktu, setiap saat membuat maksiat, maka timbul dosa, sehingga dosa kita
akan dihapus dengan sholat. Perbedaan antara muslim dan munafik, perbedaan muslim dan munafik itu dengan sholatnya. Perjanjian antara kami dan antara mereka orang munafik adalah sholat. Barang siapa mengamalkannya, maka dia telah, barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Saksi bagi orang yang meninggalkan sholat apa? Balasannya, orang yang meninggalkan sholat dia akan masuk neraka. Orang yang mendirikan sholat akan masuk surga. Jadi balasan orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah akan dimasukkan ke surga. Tapi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asal akan masuk neraka. Rasul terlepas dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Darda dengan berkata, kekasihku Rasulullah telah berwasiat kepadaku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun engkau dipenggal atau dibakar. Supaya manfaat daripada gerakan sholat ada ruku, ada sujud, tidak juga duduk di antara dua sujud. Takbiratul ihram sebagaimana takbir kita ini praktek sholat dalam kondisi sakit ya. Terus ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tidak hanya muka dan tangan. Kata syarat, coba lihat sini. Kata syarat sholat sambil duduk, takbiratul ihram seperti mana biasa, i'tidal, juga ruku, membungkukkan kepala, isyarat, meluruskan kepalanya. Kalian bisa lihat di sini. Sholat bagi orang yang tidak mampu duduk. Ini posisi sholat sedang apa ini? Berbaring. Yang berbaring miring. Berarti kepala ada di sebelah mana ini? Di sebelah utara ya. Kaki di sebelah selatan. Ini miring. Miring ke kanan menghadap kiblat ya. Semua gerakan sholatnya hanya dengan isyarat mata. Kalau ini contoh sholat apa ini? Keadaan terlentang ya, terlentang berbaring terlentang. Berarti ini kaki berada di sebelah mana nih? Kaki sebelah barat, kepala di sebelah timur. Sebelah timur ya. Tadi sudah dipraktekkan. Jadi kepala di di atas sedikit pakai bantal biar bisa menghadap ke mana? Bisa melihat ke kiblatnya. Itu mungkin tadi sekilas penjelasan daripada praktek sholat dalam kondisi sakit sehingga kalian bisa memahami lebih dalam lagi untuk mempraktekkan, karena suatu saat pasti kita akan mengalami sakit, tidak mungkin kita sehat, sehingga walaupun dalam kondisi sakit tetap kita masih wajibkan sholat. Sampai di sini pelajaran kali ini, dan silakan kalian kerjakan di LKPD yang Bapak sudah linknya kirim di WA Group, dan tadi hasil presentasi silakan kalian dicatat dan dikerjakan, dan disitulah Bapak akan memberikan nilai dari hasil presentasi tadi, dan juga silakan diberi tugas di rumah kerjakan tugas-tugas yang telah Bapak. Demikianlah kurang lebihnya, semoga ilmu yang kita pelajari saat ini bermanfaat, kita bisa diamalkan dalam hidup sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini silakan ketua kelas untuk membaca doa. Ya Allah.
Kemarin